Ini kalau tadi kita kan ngomongin soal kasus-kasus yang ditangani Komnas Perempuan. Nah, saya tuh penasaran dengan Kak Andi sendiri, dengan background pendidikannya akhirnya sekarang terjun untuk perlindungan perempuan. Memang saya mengambil jurusan hubungan internasional. Salah satu yang bikin saya penasaran dari saya kecil itu adalah teman-teman seusia saya itu cepat sekali menikahnya. Kalau yang misalnya ada beberapa yang dari etnis yang berbeda itu bahkan sampai pulang kampung kemudian dikawinkan di kampungnya. Tapi juga ada yang menikah ke Malaysia ataupun untuk yang etnis Tionghoa banyak kan dinikahkan ke Taiwan. Waktu itu tren banget gitu ya. Saya selalu bertanya kenapa mereka harus pergi sejauh itu gitu. Nah jadinya pada waktu saya mengambil S1 skripsi saya adalah tentang perkawinan transnasional dan bagaimana dia dimaknai dalam hubungan antar bangsa di Indonesia maupun rezim internasional. Itu sebenarnya yang pertama melintas ya. Kalau setiap kali orang bertanya kenapa sih saya tertarik pada isu perempuan, saya pikir karena ada banyak pertanyaan pada waktu saya kecil gitu. Kebetulan pada saat itu juga tahun lalu kuliah itu kan dan tragedi Mei 98 cukup banyak mempengaruhi bagaimana saya mengarahkan menavigasi kehidupan saya, termasuk keputusan untuk meskipun saya di jurusan hubungan luar negeri, tentunya semua orang yang masuk jurusan luar negeri itu cita-citanya kan kerjanya di luar negeri ya, jadi bagian dari Kementerian Luar Negeri gitu misalnya. Tapi justru peristiwa itu membuat saya merasa yakin bahwa pekerjaan utama tuh adanya di dalam negeri untuk membuat perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan pada saat itu. Dan itu mengapa pada saat saya punya kesempatan untuk bersekolah di luar dengan beasiswa untuk S2, saya mengambil media dan komunikasi. Karena menurut saya untuk isu kekerasan terhadap perempuan yang paling juga harus kita prioritaskan adalah cara menyampaikan yang menjadi pesan perubahan itu sendiri. Selain tentunya perubahan di tingkatan hukum, di tingkatan struktur. Tapi dengan adanya cara penyampaian yang benar, mungkin kita bisa membangun jembatan-jembatan pemahaman dan juga mengembangkan dukungan-dukungan yang dibutuhkan untuk perubahan itu terjadi. Termasuk perubahan kebijakannya dan memastikan kebijakan yang sudah baik akan diimplementasikan dengan baik. Nah, selama untuk terjun dalam isu-isu perempuan dari kami sendiri pernah mengalami maksudnya kasus-kasus yang bisa mengancam dari keselamatan kakak. Tadi kan kakak juga bilang bahwa ada kasus di tahun 98. Nah, itu kakak gabung nggak sih di kasus di tragedi itu sendiri atau seperti apa sih waktu itu? Kalau di 98 saya masih mahasiswa ya, jadi masih aktif di dalam gerakan mahasiswa gitu. Dan pada saat itu saya pikir hampir banyak orang seangkatan saya itu kan nggak terlalu mikirin resiko ya. Yang penting kita ingin memastikan bahwa kesempatan untuk melakukan perubahan di Indonesia itu ada. Kalau di Komnas Perempuan, saya bergabung di Komnas Perempuan baru tahun 2000-an, jelang saya mau selesai kuliah. Tapi sebelumnya saya sebetulnya menjadi jurnalis selama 1 tahun. Dan di proses itu saya juga belajar banyak sih tentang bagaimana perbedaan-perbedaan pandang di dalam masyarakat. Kalau di Komnas Perempuan ini kasusnya kan mulai dari kasus di tingkatan personal, tadi di lingkungan rumah tangga yang kecil ataupun di lingkungan keluarga, tapi juga bisa kasus-kasus di masyarakat gitu, dan kasus-kasus yang bahkan melibatkan aparat negara. Kalau kita perhatikan, Komnas Perempuan ini kan lahir dari tragedi Mei 98 itu sendiri. Ketika itu ada kekerasan seksual di tengah kerusuhan, di tengah penjarahan dan pembakaran yang ada. Tidak lama setelah kerusuhan Mei 98, kan di Indonesia tuh banyak konflik yang terjadi ya di berbagai wilayah, baik konflik berbasis etnis, berbasis agama, dan letupan-letupan persoalan dari penggalan masa lalu, termasuk daerah-daerah operasi militer seperti di Aceh, Papua, Timur Timur, yang kemudian setelah referendum menjadi Timor Leste, itu semuanya mengemuka gitu. Laporan tentang kasus-kasus kekerasan rumah tangga jadi meningkat dan sampai sekarang menjadi mayoritasnya. Tapi Komnas Perempuan juga menangani kasus-kasus misalnya terkait dengan intoleransi beragama yang dianggap merugikan warga, dan dalam proses itu mungkin terjadi intimidasi ataupun tindakan kekerasan terhadap perempuan. Nah, di dalam seluruh rangkaian ini mungkin karena Komnas Perempuan sebagai lembaga negara relatif memiliki perlindungan
yang lebih baik dibandingkan dengan rekan-rekan perempuan pembela HAM ataupun pembela HAM secara umumnya yang ada di masyarakat. Jadi intimidasi secara langsung sebetulnya jarang sekali kita peroleh, dan toh kita diberikan koridor yang memang berbasis pada penugasan landasan pendiriannya Komnas Perempuan. Jadi so far masih belum terlalu lah ya. Semoga jangan sampai ya. Sebaiknya jangan, karena justru kita sedang berusaha agar lebih kuat ya dukungan bagi para pembela HAM termasuk pendamping korban, bahkan diintimidasi, didatangi oleh pelaku dengan maksud supaya korban kehilangan dukungannya. Ada penegasan bahwa pendamping korban itu nggak boleh dituntut secara pidana maupun perdata dan juga mendapatkan hak untuk perlindungan hukumnya. Nah ini sangat penting karena tadi dia mencegah upaya untuk menghentikan langkah korban mencari keadilan. Kak Andi, berbicara tentang kasus tadi, Kakak mengatakan sejauh ini masih belum ada intimidasi. Tapi dari sebanyak kasus yang Kakak pernah tangani setelah Kakak berkecimpung di kasus yang paling saat ini membekas gitu, dan nggak akan bisa dilupakan pada saat Kakak lakukan. Banyak sekali ya, banyak sekali. Salah satu aja. Salah satunya, mungkin pada ini kan periode saya yang kedua ya. Waktu itu saya mulai berkenalan dengan isu penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa maupun kaum-kaum masyarakat adat yang menganut agama leluhur. Nah, satu waktu kami didatangi di Komnas Perempuan ini rombongan ibu-ibu yang dari masyarakat adat penganut agama leluhurnya itu. Saya ingat di ruang pengaduan, kami cuma punya satu ruangan untuk menerima pengaduan di ruang persahabatan namanya di sebelah ini. Terus mereka datang dan mereka bercerita tentang bagaimana mereka merasa sangat bersedih hati karena anggota keluarganya yang telah meninggal dunia itu tidak bisa mereka kuburkan. Karena ditolak oleh masyarakat sekitar, dianggap sebagai orang yang tidak berhak untuk dikuburkan di taman pemakaman umum itu. Salah satu prinsip ya sebenarnya dalam penerima pengaduan itu kan tidak boleh emosional gitu, yang menerima itu harus objektif mendengarkan. Nah yang saya ingat adalah saya tuh nangis yang langsung turun aja air matanya. Terus ibunya yang menceritakan gini, nggak apa-apa mbak, udah nggak usah nangis lagi, udah lama kok gitu ya. Malah korbannya ya emosinya ya. Karena waktu saya pikir, aduh kita bisa ya jadi bangsa yang bahkan tidak memberikan kesempatan yang manusiawi untuk keluarga yang tengah berduka, yang kehilangan orang-orang terkasihnya untuk menguburkan jenazah. Begitu jauh imaji saya tentang warga Indonesia, bangsa Indonesia yang berkemanusiaan, yang bineka tunggal ika, gitu, yang selalu menghargai perbedaan-perbedaan. Dan kan masyarakat adat penganut agama leluhur yang pastinya sudah berabad-abad ada di Indonesia jauh sebelum Republik ini terbentuk gitu. Kok tega ya, pada itu kan momen terakhir ya, momen terakhir penghargaan kita pada seseorang, yaitu ketika kita mampu menyelenggarakan pemakamannya itu gitu. Nah itu ya salah satu yang paling membekas. Tapi dari pertemuan itu saya merasakan daya yang begitu tangguh dari ibu-ibu ini untuk berteguh dalam keyakinannya sekalipun ada banyak tantangan yang mereka hadapi. Dan kami sangat senang karena dalam proses berkomunikasi bersama ini, dalam upaya advokasi kebijakan bersama, sekarang sudah lebih banyak kesempatan untuk tidak lagi mengalami diskriminasi.